Salam kepada semua jemaat Tuhan. Hari ini mari kita bersama-sama untuk ibadah hari ini. Oleh itu, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk ibadah kita hari ini. Kita datang bersama sebagai keluarga Allah di dalam hadirat Bapa untuk mempersembahkan syukur dan pujian kepadanya, untuk mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, untuk membawa keperluan dunia kepadanya, untuk memohon pengampunan bagi dosa-dosa kita, untuk menemukan anugerah-Nya melalui anaknya Yesus Kristus, kita dapat memberikan diri kita kepada pelayanan-Nya. Tuhan beserta kamu. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan Allah tidak ada dalam hati kita. Tetapi jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan membersihkan kita daripada perbuatan yang salah. Marilah kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Yang Allah Maha Kuasa. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, Pencipta kami dan Hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati Engkau dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengampuni semua orang yang mengakui dosa mereka dengan bertobat, mengasihi kita dan membebaskan kita daripada segala dosa kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kita untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kita dalam kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan, bukalah bibir kami, marilah kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kemuliaan pada Bapa, Anak dan Roh Kudus seperti pada mulanya, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, sorak-sorak bagi Tuhan.
hatiku. Tiada pernah kau tinggalkan, sungguh mulia dan sempurna. Hanya kau layak disembah, Yesus.
Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur untuk sekian kalinya kita sekali dapat bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan pada minggu ini. Nah, sebelum kita teruskan pemberitaan firman Tuhan ini, mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang minggu lalu. Sehingga saat ini kami sekali dapat bersama-sama beribadah di tempat ini. Dan kami terus berdoa bersyurga, kiranya firman-Mu yang akan melawat kami. Semada beribadah di tempat ini, di mana-mana gereja, di misi kami maupun di rumah-rumah. Kiranya Engkau berbicara kepada kami untuk terus-menerus menguatkan kami di dalam keadaan apapun seperti mana yang kami alami sekarang ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi kalau kita masih ingat minggu lalu kita bercakap tentang pencurahan ya Roh Kudus melalui peristiwa Pentakosta ya pada masa Pentakosta. Dan kita juga sudah belajar bahwa setiap orang yang percaya ya telah menerima pengurapan roh tersebut. Dalam arti kata yang lain, setiap orang yang telah menjadi milik Allah, mereka itu adalah orang-orang yang telah menjadi menjadi milik Allah karena mereka sudah memiliki kehidupan yang dikuasai oleh roh di dalam kehidupan mereka. Jadi sebagai kesinambungan daripada khotbah minggu lalu, minggu ini kita akan melihat pula ya bagaimana hidup sebagai anak-anak Allah berdasarkan kepada Roma pasal 8 mulai 12 sampai 17 ya. Jadi tema besar di dalam Roma ini kalau kita melihat daripada ayat 1 adalah hidup oleh roh ya. Tetapi hidup oleh roh ini adalah merujuk kepada kehidupan sebagai anak-anak Allah ya, seperti mana yang kita belajar sekatan tadi minggu lalu, di mana mereka yang telah menjadi anak-anak Allah, mereka adalah yang telah memiliki roh Allah. Jadi perkara pertama di dalam tema kita minggu ini, yaitu hidup sebagai anak Allah, adalah hidup dalam roh ya. Anak-anak Allah itu adalah anak-anak atau pribadi-pribadi yang hidup dalam roh. Bagaimana mereka hidup dalam roh? Karena roh yang sudah ada di dalam hidup mereka akan mematikan kedagingan ya. Roh itu mematikan kedagingan oleh roh. Maksudnya kehidupan daging yang ada di dalam hidup kita ini akan dimatikan oleh roh yang sekarang ada di dalam hidup kita. Dalam ayat 12 dan 13 mengatakan seperti ini. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi jelas sekali di sini dijelaskan bahwa kita adalah orang-orang yang berhutang, ya. Tapi bukan lagi berhutang kepada kedagingan, yaitu dosa, ya. Sehingga perlu memperhambakan diri lagi kepada dosa, karena sekarang sebagai anak-anak Allah, kita sekarang hidup dalam roh. Dan roh yang ada di dalam kita adalah kuasa yang mana dikatakan mematikan roh kamu. Tetapi jika oleh roh
kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Ini pasti merujuk kepada kedagingan. Maka itulah yang menjadikan kita hidup. Dan saya percaya hidup yang dimaksudkan oleh penulis Roma ini, yaitu Rasul Paulus, bukanlah semata-mata hidup seperti mana hidup yang kita rasai saat ini, ya. Tapi hidup di sini merujuk kepada kehidupan yang diakibatkan oleh kebebasan, tidak lagi dikuasai oleh kedagingan, yaitu kematian. Jadi boleh juga kita katakan ini bercakap mengenai kehidupan yang kekal, ya. Jadi ini adalah salah satu ciri anak-anak Allah. Apabila kita hidup di dalam roh, maka roh itu sendiri yang akan mematikan perbuatan-perbuatan daging kita, sehingga kita hidup di dalam roh, ya, maksudnya mengikut kehendak roh. Sebab kalau kita perhatikan di dalam ayat 14 dikatakan hidup dalam roh itu bermaksud hidup dipimpin oleh roh. Ya, dalam ayat 15 dikatakan seperti ini. Semua orang yang telah dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Nah, jelas sekali di sini bahwa mereka yang hidup dalam roh akan dipimpin oleh roh. Dan mereka yang dipimpin oleh roh adalah anak-anak Allah. Maksudnya kita sekarang adalah anak-anak Allah. Kalau dahulu, kembali kepada ayat 12-13 tadi, kita berhutang kepada daging. Dan karena itu kita harus menjadi hamba kepada kedagingan. Sekarang kita adalah anak-anak Allah yang telah dipimpin oleh roh. Kalau kita masih boleh pakai istilah berhutang itu, sekarang kita berhutang kepada Kristus yang telah memberikan kita roh. Dan sudah pastilah kalau kita kembangkan lagi perkataan berhutang ini, kita berhutang karena Yesus mati untuk kita, ya. Jadi dalam hal ini rohlah yang memimpin kita, ya. Rohlah yang memastikan kita terus-menerus hidup di dalam roh. Oleh itu, ketika kita menjalani kehidupan kita hari ini sebagai anak-anak Allah, ya, ingat bahwa kita sepatutnya hidup di dalam roh. Dan hidup di dalam roh ini apa maksudnya? Dipimpin oleh roh, bukan lagi dipimpin oleh kedagingan. Karena dengan jelas firman Tuhan di sini, roh itu sendiri yang akan menolong kita mematikan kedagingan kita, sehingga hidup kita dipimpin oleh roh Allah. Memang ini bukan sesuatu yang mudah, tapi kita percaya selama kita memperhambakan diri, menyerahkan diri kita kepada pimpinan roh, kita pasti akan hidup di dalam roh dan kebenaran. Nah, perkara yang kedua, hidup sebagai anak-anak Allah adalah bukan saja kita hidup dalam roh, tapi kita juga dimerdekakan oleh roh, ya. Di dalam ayat 15e, di situ dikatakan bahwa roh yang melenyapkan ketakutan, ya. Nah, dalam ayat 15i dikatakan seperti ini. Saya baca untuk kita. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi kita perhatikan di sini bagaimana roh ini memerdekakan kita, yaitu melenyapkan salah satu perkara yang memang menjadi igauan kepada manusia yang berdosa, yaitu ketakutan, ya. Sehingga dikatakan di sini, apabila kita telah memiliki roh Allah ini, roh itu dikatakan di sini membuatkan kita tidak takut lagi. Kenapa? Karena kita tidak lagi menerima roh perbudakan atau perhambaan. Ya, sebenarnya
ramai orang tidak menyadari bahwa ketakutan itu berpunca daripada perkara-perkara yang membuatkan mereka tidak bebas. Ya, kita akan merasa takut untuk segala perkara yang membuatkan kita rasa terikat atau tidak merasa bebas, atau sesuatu yang memberikan kesan negatif kepada kita secara umum, ya. Dan inilah yang akan melenyapkan segala damai kita. Ini yang melenyapkan segala motivasi kita, malah melenyapkan seluruh impian kita, karena seluruh apa yang energi untuk perkara-perkara yang positif sedemikian telah dilenyapkan oleh kuasa ketakutan tersebut. Dan kalau kita selidiki secara rohani, pokok pangkalnya di sini adalah semua ini adalah karena dosa. Karena kalau kita perhatikan pun, perasaan takut ini, kekhawatiran ini, ketidaktenangan ini berpunca atau bermula ketika di Taman Eden, yaitu sebaik saja mereka jatuh dalam dosa. Tetapi dengan memiliki roh tersebut, yaitu roh daripada Allah, maka ini yang akan memerdekakan kita. Karena roh ini, seperti mana kita belajar minggu lalu, akan memimpin kita, memberitahu kita tentang hal-hal kebenaran. Dan kebenaran itu adalah kebenaran yang memerdekakan kita, yaitu sekarang kita tidak perlu khawatir lagi tentang hidup kita. Bukan berarti tidak khawatir karena kita tidak akan mengalami kesusahan lagi. Tapi tidak khawatir di sini bermaksud apabila kita berada di dalam sesuatu masalah, cabaran, tantangan, dan apa saja rintangan di hadapan kita, kita tidaklah sampai merasakan bahwa segalanya telah berakhir. Karena bagi orang percaya sentiasa ada pengharapan, sentiasa ada pilihan yang terbaik, ya. Karena kita percaya pimpinan Tuhan, karena kita percaya kepada apa yang Tuhan telah lakukan di atas kayu salib, yaitu telah memerdekakan kita, yaitu telah memberikan kita keselamatan, sehingga sekarang kita memiliki keberanian, ya, atau kekuatan untuk berjalan di dalam Tuhan. Sementara di dalam 15b dikatakan di situ, oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, karena ketakutan sudah tidak ada, sekali lagi di sini roh ini memimpin kita kepada suatu keberanian untuk berseru, memanggil Allah kita, ya Aba, ya Bapa. Perhatikan ini bukan sesuatu yang mudah. Karena pada masa lampau bukan mudah untuk bangsa Israel. Jangan kata menyebut Allah itu Bapa, ya Aba, ya Bapa. Menyebut namanya saja pun susah, tidak boleh. Dan karena itulah mereka telah mempersulitkan sebutan itu dengan YHWH, sebutan kepada Allah pada waktu itu, ya. Tetapi sekarang kenapa kita mempunyai keberanian, dan kenapa ini perlu? Keberanian ini karena kita telah dimerdekakan. Kemerdekaan ini telah membina kembali perhubungan kita yang terputus dengan Allah, dan karena itu hubungan kita dengan Allah telah pulih. Artinya sekarang kita mempunyai tidak ada batasan lagi atau halangan lagi untuk kita bersekutu dengan lebih erat kepada Allah. Dan panggilan Aba, Bapa ini sendiri menggambarkan tentang suatu keintiman, keakraban hubungan kita dengan Allah kita. Jadi ini semua disingkapkan, ini semua dinyatakan, ini semua yang telah diletakkan di dalam hati kita apabila kita telah memiliki roh ini, tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan sekarang, ya. Ini tidak akan terjadi kalau kita tidak memiliki roh tersebut. Ini tidak akan terjadi kalau kita tidak dimerdekakan oleh roh tersebut,
Ya, karena dengan kehadiran Roh Allah ini dalam hidup kita sebagai anak-anaknya telah membuatkan kita berhadapan, boleh atau mempunyai keberanian berhadapan, bersekutu dan mendekati Allah dengan penuh keberanian. Ya, keberanian ini karena kita telah dibenarkan olehnya. Ya, karena hanya orang yang berdosa, hanya orang yang takut, hanya orang yang terikat dengan dosa, takut berhadapan dengan Allah. Tapi kita oleh Roh yang telah merdekakan kita, sekarang kita mempunyai keberanian untuk datang kepada Tuhan, untuk bersekutu dengan Dia, malah memanggilnya ya Abba, ya Bapa. Jadi dorongan saya kepada kita semua, ya, ini adalah waktu di mana baik sebagai satu anggota jemaat maupun sebagai seorang pribadi, kita boleh datang kepada Tuhan. Dia adalah Bapa kita, Dia adalah Allah kita, Dia adalah sumber di mana kita boleh berseru di setiap apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Oleh itu, datanglah kepada Allah kita, karena Dia adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Nah, perkara yang ketiga, hidup sebagai anak-anak Allah adalah mengenai kesaksian oleh Roh. Ya, apa pula yang dimaksudkan dengan kesaksian oleh Roh? Nah, yang pertama adalah bahwa kita anak-anak Allah. Ya, dalam ayat 16 dikatakan seperti ini. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini juga satu perkara yang sangat penting. Ya, karena sebagai manusia, ya, walaupun saya sudah katakan tadi, kita hidup di dalam kemerdekaan dan bukan lagi di dalam kedagingan. Ya, maksudnya dosa. Tapi kita semua dengan jujur harus mengakui bahwa kita masih berdosa. Karena kita masih berada di dunia ini dan kita masih berada di dalam tubuh yang tubuh yang telah tercemar ini, ya, yang telah tercemar ini. Jadi secara reality bukan saja potensi, keinginan atau tindakan kita juga masih berdosa sebenarnya, itu realitinya, ya. Dan kalau kita mengukur seluruh keberadaan ini dengan situasi kita di hadapan Tuhan, boleh saja kita akan merasa ragu, boleh saja kita akan merasa sangsi tentang keselamatan kekal kita, tentang hidup kita di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin kita memperoleh keselamatan? Bagaimana mungkin kita boleh hidup atau masuk ke surga dan sebagainya? Ya, tetapi perhatikan di sini, anak-anak Allah, mereka yang adalah anak-anak Allah, telah memiliki roh Allah. Dan salah satu fungsi roh Allah ini, seperti mana dinyatakan dalam ayat 16 ini adalah, dia akan bersaksi, berbicara kepada roh kita, meyakinkan kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Ya, sebabnya apa? Kita sudah sering kali mendengar, sebabnya adalah karena kita telah ditebus oleh Yesus Kristus. Dan kita dibenarkan bukan karena siapa kita, melainkan karena siapa kita di dalam Yesus. Dan kesaksian roh inilah yang bersaksi di dalam hati kita, sehingga di dalam kekhawatiran kita, di dalam kebimbangan kita, di dalam ketidakpastian kita akan keselamatan kita karena melihat kepada kemanusiaan kita, roh ini menjelaskan, betul, kalau kamu diukur, kalau kamu dinilai sebagai manusia,
memang kamu tidak akan dapat memiliki keselamatan kekal itu. Kamu tidak layak ke surga. Tapi ingat ini, untuk itulah Yesus datang ke dunia ini. Untuk itulah Yesus mati untuk kamu. Untuk membebaskan kamu, untuk melepaskan kamu, untuk membenarkan kamu di hadapan Tuhan. Ini akan Roh itu perkatakan kepada kita. Itulah sebabnya kita perlu beriman sebagai anak-anak Allah, beriman kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya mengapa Roh itu telah memberikan kita keberanian untuk memanggil Allah itu ya Aba, ya Bapa. Karena dia mau menyaksikan kepada kita, dia mau menunjukkan kepada kita bahwa benar hubungan itu telah pulih. Dan sekarang kita boleh bersekutu dengan Tuhan secara pribadi tanpa ada lagi pemisah. Sebab dosa itu sudah dilenyapkan, dosa itu sudah dihapuskan. Ya, karena penguasa dunia itu, ingat lagi khotbah minggu lalu. Penguasa dunia itu telah dihukum. Ya, telah dihukum. Jadi walaupun dia masih boleh coba menggelitik iman kita, coba mengucar-ngacirkan iman kita, tapi kenyataannya dia sendiri telah dihukum, dia sendiri telah dikalahkan. Ya, sementara kita yang adalah anak-anak Allah, dengan jelas Roh itu bersaksi kepada kita bahwa kita ini anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, apakah lagi yang dinyatakan oleh Roh ini kepada kita? Dalam ayat 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, bahwa kita adalah ahli waris. Ini yang akan disaksikan. Ya, Roh ini akan bersaksi dalam hati kita bahwa karena kita adalah anak Allah, maka kita adalah ahli warisnya. Jadi seluruh apakah warisan itu? Dikatakan setiap janji yang telah diberikan kepada Kristus, janji-janji Allah kepada Kristus, juga akan kita terima bersama-sama dengan Dia. Tetapi untuk itu kita juga bersedia untuk menderita bersama-sama dengan Dia, karena hanya itulah caranya kita memperolehi kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Dan saya percaya apabila melihat kembali janji-janji Allah kepada Kristus, dan kalaulah sebagai ahli waris kita juga menerima apa yang telah dijanjikan Allah itu kepada Yesus. Wah, bayangkan saja. Ya, walaupun mungkin tidak sepenuhnya 100% apa yang dijanjikan Allah kepada Kristus adalah 100% juga kita miliki. Tidak perlulah 100%, 1 atau 2% pun saya pikir sudah lebih daripada cukup untuk kita sebagai manusia. Sekiranya itulah yang diperkatakan dan itulah yang akan menjadi perkara yang betul atau menjadi kenyataan kepada kita. Jadi di sini perlu ya untuk kita sentiasa mengingat perkara ini. Ya, karena hidup sebagai anak-anak Allah, kita harus sadar bahwa melalui kesaksian Roh kita mempunyai keberanian untuk datang kepada Tuhan, karena kita sekarang adalah miliknya, dan karena kita miliknya, kita adalah ahli-ahli waris untuk segala berkat Tuhan yang telah disediakan. Berkat itu sama ada dalam bentuk sukacita maupun penderitaan juga ya. Jadi kenapa ini penting untuk kita tahu?
Karena pertama kita harus ingat kita sekarang adalah anak-anak Allah. Dan karena kita adalah anak-anak Allah, prinsip inilah yang harus sentiasa kita ingat. Ya, yaitu kita hidup dalam roh, kita dimerdekakan oleh roh, dan roh, yaitu kesaksian roh itu yang akan sentiasa menjadi kekuatan kita, menjadi dasar kita untuk terus hidup di dalam Tuhan. Ya, untuk terus teguh di dalam Tuhan. Karena itulah sebabnya, itulah tujuannya. Mengapa Yesus menjanjikan penghibur ini, roh ini, selepas kenaikannya ke surga? Karena dia tahu kita sangat-sangat memerlukannya. Dia tahu cabaran yang kira-kira bagaimana kita akan hadapi, baik dari dalam diri kita maupun dari luar. Dia tahu. Dan dia tahu kita memerlukan dia dalam bentuk oknum yang lain, yaitu rohnya. Karena dia tidak boleh bersama dengan kita terus-menerus secara fisikal. Ya, tidak boleh. Karena dia harus kembali ke surga. Tetapi dia telah menjanjikan bahwa dia akan memberikan rohnya. Dan sekarang itu lebih erat lagi. Karena roh itu sekarang ada di dalam setiap orang, setiap pribadi, dan ada di semua tempat pada masa yang sama. Karena dia adalah roh. Dia adalah bebas, tidak terbatas, tidak terikat. Masing-masing orang yang sudah percaya memiliki roh tersebut. Dan lebih indahnya lagi, mereka yang memiliki roh tersebut adalah anak-anak Allah. Siapa mereka? Mereka itu adalah saya dan saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan. Semoga berkat sebagai anak Allah akan terus melimpah-limpah di dalam hidup kita untuk kemuliaannya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu. Dan malah Engkau tidak mengangkat kami tanpa kekuatan yang menyertai. Karena Engkau juga telah memberikan roh-Mu kepada kami. Dan karena itu Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau terus-menerus menguatkan kami hidup di dalam pimpinan roh-Mu, supaya kami juga dapat menunjukkan kehidupan sebagai anak-anak Allah bagi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa, kiranya Engkau akan menyertai kami, terutama dalam saat-saat seperti ini, ketika banyak cabaran yang kami hadapi, baik di dalam ibadah, maupun di dalam pekerjaan, maupun di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kekuatan daripada Tuhan akan terus-menerus mendorong dan menguatkan kami untuk hidup sebagai anak-anak Allah melalui pimpinan Roh Kudus-Mu bagi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Oleh itu marilah kita mengakui iman kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia naik ke surga. Dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi baik orang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Senang hati
Oke, sekarang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama di dalam doa Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sekarang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menerima berkat, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam lagu kesyukuran. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya.